nelayan di pesisir timur dan utara Surabaya menolak keras rencana reklamasi kawasan pantai timur Surabaya yang telah masuk dalam proyek strategis nasional. Setiap hari sejak dulu, kawasan pantai timur ini menjadi tempat para nelayan tradisional mencari nafkah. Mulai dari mencari kerang, menjaring ikan, memancing, dan lainnya. Adapun jumlah nelayan di pesisir timur mencapai lebih dari 800 orang. Mayoritas warga di kampung nelayan yang bergantung pada hasil laut ini mengatakan tak bisa berpindah lokasi dan tak bersedia alih profesi. Nggak bisa, kami nelayan tradisional. Berangkatnya pagi, pulangnya siang atau pulangnya sore. Berangkatnya malam tadi ini ya, yang datang hari ini itu berangkatnya malam. Pagi ini datang. Kami nelayan tradisional, nggak bisa kalau mau dipindahkan untuk nelayan ini nggak bisa. Makanya untuk alih profesi itu tidak mudah, butuh waktu, butuh proses. Selama proses ini nelayan mendapatkan hasil dari mana? Kita tolak aja udah, enggak ada solusi bagaimanapun. Proyek bernama Surabaya Waterfront Land ini membentang dari kawasan pantai timur Kenjeran hingga Wonorejo. Mega proyek seluas 1.084 hektar ini diinisiasi dan dibiayai penuh oleh pihak swasta PT Granting Jaya yang mencapai 72 triliun rupiah. Rencana peruntukan lahannya akan terbagi menjadi 6 blok seperti taman hiburan, perumahan, pendidikan, industri nol emisi, perikanan, dan lainnya. Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono, mengatakan proyek ini melanggar sejumlah peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah dan tidak terdapat kajian atau visibility study dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bahwa ini akan merugikan rakyat Surabaya karena tidak ada kajian dari Badan Riset Inovasi Nasional. Kami juga memberi solusi. Ada beberapa banyak ribuan pulau kosong. 5.000 yang belum ada namanya. Silakan di sana itu dibangun. Silakan sana mau dibuat apapun itu untuk bisa mengangkat daerah tersebut. Kalau kita ngomong lebih luas, mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini rakyatnya akan terangkat karena daerahnya, pulaunya dibangun dengan baik. Sementara menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, Muhammad Isa Ansori, proyek yang dikerjakan bertahap selama sekitar 20 tahun ini bertujuan meningkatkan perekonomian nelayan sekitar hingga perekonomian daerah dan nasional. Isa menambahkan, area penangkapan ikan bisa sangat luas. Nelayan pun tak akan lagi kesulitan melaut jika air surut. PT Granting Jaya akan mengakomodir tempat tambat kapal dan fasilitas tempat penjualan ikan serta kampung nelayan. Kita memang harus memberi edukasi kepada masyarakat bagaimana meningkatkan taraf hidup nelayan. Bagaimana meningkatkan efisiensi daripada nelayan. Bagaimana bisa teknologi bisa masuk bagi nelayan. Sehingga nelayan ini pendapatannya harus meningkat. Harus kesejahteraannya harus meningkat dan ekonominya juga harus meningkat tentunya. Nah ini yang upaya-upaya yang akan kita dorong kepada PT Granting untuk bisa mengakomodir semua itu. Dan dialog-dialog itu harus terbuka. Kita akan mengguiding PT Granting untuk bisa mengakomodir seluruh kepentingan-kepentingan nelayan. Sementara Guru Besar Pengelolaan Lingkungan Permukiman Institut Teknologi 10 November, Edi Sujono mengatakan, dari sisi lingkungan akan menjadi aneh ketika dua aktivitas urban yaitu permukiman warga di pesisir timur dan pulau reklamasi mengapit kawasan konservasi yang sudah ada lebih dulu. Pencemaran polusi udara, suara, dan lampu akan mengusik satwa di kawasan konservasi. Jika lahan konservasi dipindah atau dibuat di pulau reklamasi, akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi membuat lahan reklamasi menjadi konservasi bisa 100 tahun. Dan burung-burung itu dia nggak usah sekolah S2, S3, dia sangat tahu persis kapan saya harus mendarat pada saat berjalan dari Australia ke Cina atau dari Cina kembali ke, mereka sangat tahu banget, itu membutuhkan waktu yang sedemikian lama gitu. Ini buat teman-teman menurut saya ya, bukan lagi mengenai
isu sosial, buat pencinta satwa biodiversity ini sesuatu kemunduran kehidupan kebersamaan kita ya, sebagai siklus kehidupan secara umum ya. Karena mereka akan terganggu. Ini bisa jadi sangat merugikan dari sisi keanekaragaman hayati, terus ekosistem, dan dari sisi itulah Pelaksana proyek didorong untuk memenuhi izin lingkungan, melakukan sosialisasi, dan mengakomodir aspirasi masyarakat terdampak khususnya nelayan serta stakeholder. Kanza Tamarindora, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.